Shalom, Tuhan Yesus sedang berhati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 26 Mei 2025, yang saya mendalam firman Tuhan, Amsal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegiraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat yang ke-33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua di Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut merendahkan kegiraman. Jadi lemah lembut ini luar biasa. Ya, dia merendahkan situasi yang tidak memungkinkan. Ya, jadi amarah manusia reda karena jawaban yang lemah lembut kepada mereka. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, jadi kata-kata yang pedas, ya, tentu orang marah. Akhirnya bertengkar. Ya, mulailah bicara aneh-aneh. Ya, baru menyalahkan satu sama yang lain. Ya, itu perkataan yang pedas. Ya. Di ayat kedua, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Ya, jadi lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Orang bijak, Bapak Saudara, ada pengetahuan, ada pengertian untuk menyampaikan sesuatu kepada orang-orang. Ya. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Jadi mulut orang bebal, ya, mencurahkan bodohnya, kebodohannya. Ya, karena dia bebal, asal bicara. Padahal dia sendiri yang salah. Ya, tapi dia membuat kesalahan menjadi kebenaran. Mulut orang bebal itu. Amin. Di ayat ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi mata Tuhan Yesus itu ada di segala tempat, segala arah. Dia pantau kita semua. Ya, hari ini buat apa? Ya, buat baik atau jahat? Ya, dia pantau kita semua. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita harus baca Alkitab, ya, dan bersyukur. Dimanapun kita berada. Hari ini saya sudah hari yang keempat baca Alkitab. Besok sudah hari yang kelima. Jadi kita diingatkan Tuhan untuk baca firman Tuhan hari lepas hari. Ya, Bapak Saudara, mengasihi orang jahat dan orang baik. Jadi Tuhan mengasihi orang jahat dan orang baik di dunia ini. Ya, itu langsung dari Tuhan. Dia awasi kita. Ya, orang fasik dan orang baik, orang jahat. Ya. Ayat yang keempat, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Jadi lidah lembut adalah pohon kehidupan. Ya. Perkataan yang hidup, lidah yang lembut. Ya, jadi perkataannya hidup seperti pohon. Itu luar biasa. Ya, lidah yang lembut, bicara yang lembut. Tetapi lidah curang melukai hati. Ya, jadi kalau lidah curang, ya, melukai hatinya, baik dirinya, orang lain. Ya, itu lidah curang, dicampur tipu daya, ya, dusta, itu melukai hati. Ya. Jadi kita harus menghindari semua itu. Amsal 15 ayat 28, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Jadi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat yang tidak ada gunanya. Hanya bikin dirinya pikirlah stres karena dia mencurahkan hal-hal yang jahat, ya, kepada orang-orang. Tentu ada penghukumannya, ya, Bapak Saudara, ya. Ayat 9, Tuhan itu jauh daripada orang fasik.
Jadi Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Ya, semakin jauh Tuhan itu. Karena perbuatan manusia yang fasik itu. Ya, tetapi doa orang benar didengarnya. Ya, jadi doa kita dikabulkan. Didengar doa kita. Apabila kita takut akan Tuhan, lahir baru dan lain sebagainya. Ya, doa kita didengarkan oleh Tuhan. Dimanapun kita berada. Ayat yang ke-30, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati. Jadi wajah kita, mata kita bersinar-sinar, menyukakan hati orang lain. Ya, ada damai sejahtera sukacita. Buah roh, buah kasih itu menyukakan hati orang. Dimanapun kita berada. Dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Ya, jadi kabar yang baik orang senang. Ya, kabar sukacita menyegarkan tulang. Ya, luar biasa itu. Di Amsal 15 ayat 30. Ya, berkatakan firman Tuhan. Ya, kasih tahu. Ya, itu kabar sukacita. Ayat 31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Jadi kita harus tinggal di orang bijak. Dengarkanlah perkataannya. Ya, orang bijak, ya, dia mengetahui, ya, pengetahuannya luas, sabar, ya, bicara lembut. Ya, itu orang bijak itu. Kita harus bergabung dengan dia. Ya, ayat 32, siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Jadi akal budi, dengarlah teguran. Tentu dia mempunyai akal. Dia sadar bahwa ini benar, ini teguran dari Tuhan. Ya, makanya Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita teguran secara nyata bagi kita apabila kita suka bermain gelap, tipu sana tipu sini, dusta sana dusta sini, ya, menghakimi seenak. Yang pantas menghakimi kita adalah Tuhan, bukan manusia. Ya, saudara, ya. Ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan. Jadi takut akan Tuhan adalah didikan. Kita dididik oleh Tuhan. Jadi kita harus takut kepada Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, pencipta langit dan bumi. Datang ke surga, turun ke dunia ini. Ya, supaya kita dididik oleh yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi rendah hati mendahului kehormatan. Itu luar biasa. Rendah hati, dia mendahulukan kehormatan. Ya, dan saya lebih lengkap lagi membacanya ayat firman Tuhan pada hari ini. Senin 26 Mei 2025 di Amsal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang 33. Jawabannya lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.